Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elus Sabe Bilkis dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan tentang ringkasan dari video yang sudah saya tonton, yaitu 17 amalan di bulan Ramadan. Nah, lalu ringkasannya ada apa aja sih? Yuk mari kita bahas. Yang pertama adalah bangun tidur dan segera berwudu. Nah, bangun tidur dan segera berwudu ini tujuannya apa sih? Agar bisa terlepas dari ikatan setan. Nah, selain bangun tidur dan berwudu, kita juga jangan lupa untuk membaca doa wudu dan juga doa bangun tidur. Nah, yang kedua adalah sholat tahajud dan juga menutup dengan witir. Jadi kalau misalnya kalian pas saat sholat tarawih tidak sholat witir, bisa banget saat tahajud ditutup dengan witir. Kalau misalnya pas sudah sholat tarawih ditutup dengan witir atau udah sholat witir, nanti pas tahajudnya nggak usah ditutup dengan witir lagi. Sholat tahajudlah kalian setidaknya 2 rakaat saja. Karena yang ketiga adalah berdoa sesuai hajat. Nah, jadi nyambung sama yang kedua. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pada saat sepertiga malam itu waktu mustajabnya doa terkabul. Jadi doalah dan berdoa sesuai dengan kehajatan kalian, doa dengan sesuai dengan keinginan kalian, karena disitulah waktu doa mustajab diijabah. Yang keempat, lakukan persiapan dan juga santaplah makan sahur. Nah, jadi dalam Islam juga sahur ini memiliki banyak keberkahan. Makanya kenapa umat muslim diwajibkan atau diharuskan untuk melakukan sahur, karena banyak keberkahan di sana. Nah, sebagai fun fact atau sebagai fun fact, imsak itu bukan batas dari akhir waktu sahur. Jadi saat nanti imsak itu bukan batas dari waktu sahur. Jadi batas waktu akhir sahur itu adalah waktu salat subuh atau waktu azan subuh. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Yang artinya kurang lebih Allah mengizinkan makan dan minum sampai masuk subuh. Jadi imsak itu bukan waktu akhir kita bisa makan, tapi itu waktu akhirnya adalah azan subuh. Lalu yang kelima adalah menunggu subuh dan memperbanyak istighfar. Jadi menunggu subuh kita tuh jangan banyak istighfar dan juga banyak baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran itu kalau bisa kita targetkan bisa sampai hatam Al-Quran. Yang keenam adalah mandi wajib bagi yang memiliki junub dan juga belum suci dari haid. Nah, terus yang ketujuh yaitu adalah wajib menahan diri dari segala macam hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dan juga hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Lalu dari terbit fajar sampai nanti tenggelamnya matahari. Yang kedelapan adalah mendengarkan azan subuh. Nah, saat mendengar azan subuh ini juga mempunyai 5 amalan loh teman-teman. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan sama muazin. Yang kedua, salawat kepada Nabi seperti ada saat mendengarkan azan. Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu meminta kepada Allah untuk Rasulullah dan keutamaan disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Bukhari nomor 614. Lalu ada membaca juga yang di hadis riwayat Muslim 386, lalu panjatkan doa. Nah, lalu yang ke-9 ada salat sunnah sebanyak 2 rakaat. Jadi salat sunnah qobliyah subuh, karena salat sunnah qobliyah subuh itu keutamaannya sangat besar banget teman-teman. Dan juga menyibukkan diri dengan berdoa dan juga membaca Al-Quran. Lalu abis itu, ini salah satu fun fact yang luar biasa banget dan mungkin banyak orang yang belum tahu. Doa di antara azan dan iqamah itulah doa yang terkabul. Jadi banyakin kalian panjatkan hajat, banyakin kalian berdoa sama Allah, karena waktu-waktu itulah waktu-waktu doa terkabul. Jadi banyakin doa nih teman-teman dan berbanyakin zikir. Lalu yang ke-10 adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid itu bagi laki-laki. Jadi laki-laki itu diharuskan untuk untuk sholat subuh di masjid, sedangkan perempuan itu mendapatkan keutamaannya atau diharuskannya di rumahnya masing-masing, bahkan di kamarnya mereka sendiri-sendiri. Lalu yang ke-11 adalah setelah sholat subuh berdiam dirilah di masjid dan juga membaca zikir.
membaca zikir, baca Al-Quran. Dan baca Al-Qurannya itu kalau bisa kita punya target untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Lalu juga banyak-banyakin dengar tausiah hingga nanti sampai 15 menit setelah matahari terbit. Setelah itu ada salat isyraf 2 rakaat setelah 15 menit matahari terbit. Dan saat isyraf ini dijanjikan pahala yang sebagaimana pahala haji dan umroh yang sempurna. Wah, keren banget ya teman-teman. Yang ke-12 ada menjalankan rukun, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa atau yang diharamkan, yaitu ada berdusta, gibah, naminah. Naminah itu apa sih? Mungkin banyak banget yang belum tahu. Naminah adalah mengadu domba. Jadi kita adu domba satu sama lain gitu loh. Kayak ya adu domba, terus gibah juga nggak boleh, sama kita juga nggak boleh memandang yang bukan mahram, dan juga mendengar musik itu juga nggak boleh. Apalagi musik-musik yang memiliki arti yang nggak baik. Jadi kayak kenapa sih musik nggak boleh itu? Karena musik zaman sekarang tuh musik-musik yang artinya nggak baik gitu. Jadi artinya tuh udah menyimpang dari ajaran kita gitu. Yang ke-13, melaksanakan salat duha minimal 2 rakaat. Saat duha juga kalian banyak-banyakin doa, banyak-banyakin panjatin hajat kepada Allah. Yang ke-14, perbanyak sedekah. Yang ke-15, perbanyak baca Al-Quran dan usahakan untuk khatam. Aku nggak bosan untuk mengulang, untuk jangan lupa baca Al-Quran dan banyakin buat targetin untuk khatam. Yang ke-16, beraktivitas seperti biasa, karena sebaik-baiknya pekerjaan itulah pekerjaan yang dilakukan oleh tangan kita sendiri. Maksudnya tuh, jadi sebaik-baiknya pekerjaan tuh kita melakukannya untuk sendiri gitu. Jadi kita bekerja melakukannya untuk sendiri, dengan tangan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Yang ke-17, yang terakhir, menjelang zuhur sempatkan untuk tidur sebentar saja. Nah, tidur itu tuh disebut dengan tidur qailullah. Itu tidur siang, itu tidur yang diharuskan ketika kita puasa gitu. Gitu deh teman-teman. Nah, terus beberapa tips and tricks adalah jangan lupa waktu salat itu kalian banyak-banyakin doa dan banyak-banyakin panjatin hajat ke Allah. Lalu kalian banyak-banyakin membantu orang tua. Jadi waktu habis salat subuh jangan langsung tidur, banyak-banyakin dulu salat duha, banyakin dulu banyakin pahala, banyakin ngebantu orang tua dulu. Nanti setelah menjelang zuhur baru boleh mau tidur. Bentar aja, nggak usah lama-lama. Itu namanya adalah tidur qailullah. Nah, habis udah kayak gitu, kalian bisa langsung beraktivitas lagi waktu menjelang atau ngabuburit dengan membaca Al-Quran. Gitu deh teman-teman. Semoga ringkasan saya bisa membantu dan juga bisa teman-teman yang mendengarkan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.